dan kita masih punya banyak waktu untuk diskusi. Yang pertama di sini saya lihat ada Pak Mat Soleh gitu ya. Jadi nanti mohon kepada admin ya untuk memberikan akses kepada Pak Mat Soleh itu. Mohon disebutkan nama dan juga institusinya Pak dari mana begitu sebelum mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Mat Soleh. Yang kedua ada Bu Rosalinda. Ini pertanyaan. Silakan. Yang Pak Mat Soleh tadi masih ada? Putus? Kalau monggo Bu Rosalinda, silakan. Baik, terima kasih. Bisa didengar suara saya jelas, Pak? Jelas, Bu. Monggo silakan. Nama dan asal. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dari Universitas Eka Sakti Padang. Tadi kita sudah banyak mendapat ilmu dari dua pemakalah kita, Bu Sita dan Bu Dewi. Yang ingin saya tanyakan kepada beliau berdua, bagaimana caranya atau tipsnya agar daerah kita punya peluang pariwisata halal, tetapi belum tereksplor dengan baik, Pak. Perlu saya jelaskan di lokasi saya, di kampung saya itu yang sudah berjalan ada namanya Paralayang. Paralayang itu kampung kami di ketinggian yang berlatar belakang Danau Singkara, pemandangan Danau Singkara. Cuman belum seluruhnya tereksplor, seperti makanannya belum tereksplor, daerah-daerah pariwisata yang lain belum tereksplor dengan baik, karena kalau saya perhatikan juga belum ada pembinaan secara full dari pemerintah setempat. Itu bagaimana caranya atau tipsnya agar kita mendapat link atau akses ke sana agar kita dapat binaan, Pak? Baik, terima kasih Bu Rosalinda. Jadi pertanyaannya sudah kami keep. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nika, ada yang dari Zoom, mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan bisa disampaikan lewat partisipan ini mengangkat tangan ataupun bisa lewat chatting ya, baik di Zoom maupun di YouTube. Nanti kalau dari Bu Nika, admin, monggo kalau ada yang dari chatting. Baik, menunggu. Monggo Bu Nika. Iya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Ini dari fitur chat Zoom ada pertanyaan dari Pak Devri. Yang ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan kehalalan produk olahan yang mengandung daging, beef atau chicken yang diimpor dari negara fasik atau bukan ahlul kita. Karena sangat dikhawatirkan hewan tersebut tidak disembelih dengan syariat. Beberapa produk mie Korea yang beredar di pasar mengandung ekstrak daging. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua yaitu bagaimana dengan makanan yang dibungkus dengan menambahkan alkohol sebagai pengawet. Biasanya makanan basah dan perlu dimasak lagi. Apakah termasuk kategori halal? Tinjauan syariatnya apa? Terima kasih. Itu dari Pak Devri mungkin. Baik, ada dua pertanyaan dulu ya. Jangan tanya. Ini mau langsung dijawab atau ini, Pak? Langsung dijawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan dari Bu Rosalinda, Universitas Eka ya, Sakti Padang, ditujukan kepada kedua narasumber. Tip-tip agar pariwisata halal yang di daerah Padang ini, Bu Rosalinda, itu terekspos dengan baik ya. Bagaimana akses pembinaannya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Devri. Pak Devri, Bu Devri ya? Pak Devri katanya. Pertama, itu meyakinkan bahwa produk-produk pangan
daging dari negara-negara yang bukan Muslim gitu Bu ya, bukan ahli kitab juga ya. Kemudian juga bagaimana makanan yang ada lapisannya alkohol begitu. Monggo, kami persilakan kepada dua narasumber, siapa dulu nih? Sesuai dengan urutan, Bu Sita dulu, kemudian nanti Bu Herlina. Monggo, Bu Sita. Terima kasih nih Mas Setio. Wah, memang ini pertanyaannya pas banget ini ya. Saya mau nanya nih, kemarin daerah apa itu namanya Sumatera Barat itu menjadi minggu kemarin tepatnya, Senin kemarin ya, itu menjadi sorotan hampir seluruh dunia karena seluruh dunia lagi nonton acara National Geographic, di mana di situ ada selebriti chef yang paling terkenal sedunia ini, namanya Gordon Ramsay, itu memasak rendang di Padang. Nah, ini teman-teman, ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, kadang-kadang kita itu, nah tadi ya, saya balik tadi, apa itu namanya, yang sudah saya paparkan dan sangat teknik, tapi sebetulnya prakteknya gampang. Tadi, return and review. Kadang-kadang kita itu sudah ini socially constructed ya, sudah ada di dalam benak kita nggak akan maju kalau nggak dibina. Nah, ini socially constructed. Nah, sekarang ini sudah era disrupsi. Apalagi Gordon Ramsay aja sekarang seluruh dunia sudah kenal dengan rendang Padang, sudah kenal dengan Gunung Singkarak yang indah, yang luar biasa. Jadi Ibu jangan berkecil hati. Tipsnya ya. Nah, ini saling berkolaborasi. Luar biasa sekarang ada 161 orang di sini, ada 250 yang apa itu namanya yang mendaftar. Berapa jejaringnya kita? Di sana di sini sudah matchmaking. Jadi setiap ada orang mengatakan ini kita langsung, nah produknya Ibu. Kalau nggak punya, jadi teman-teman yang punya produk, kita sekarang harus masuk ke dalam new economy, digital economy ini. Apakah kita sudah nyambung ke sana? Ya kan? Nah, bagaimana orang bisa melihat kalau kita tidak, jadi apa itu kata kuncinya adalah proaktif, berjejaring. Jadi nanti bikin mereka itu yang mempunyai dana pembinaan, kemudian mencari produk akan datang sendiri. Salah satu contohnya ya, kebetulan saya juga punya WA group itu ada 50, mungkin 10 diantaranya itu halal tourism. Dan satu orang saya pernah mengikuti halal tourism yang dibikin oleh seorang British, namanya Tariq Mahmud, itu ada di Ekonomika, dia penggagas halal tourism. Nah, hal-hal seperti itu, jadi Bu, ada saya kasih contoh saja. Sekarang ini di Jakarta misalnya ada, sebelum ada COVID ya, ada banyak sekali anak-anak mudanya itu kemudian menggagas yang namanya apa itu namanya semacam kayak apa ya, jalan-jalan bersama misalnya kayak gitu. Tapi mereka juga di-blend dengan apa? Dengan memperhatikan kaum-kaum marginal. Jadi bekerja sama dengan filantropi. Jadi saya termasuk anggota misalnya ayo melihat kopi, tapi mengajak teman-teman dari apa itu namanya, teman-teman yang mempunyai tunagraha, tunawicara, tunaganda. Nah, kita ajarin. Nah, misalnya jadi pada poinnya adalah jangan pernah mindsetnya, wah saya ini nggak pernah dibina, saya nggak bisa. Saat ini manfaatkan digital, go digital. Kalau nggak punya, nah cari PTN bukan PTN ya, PTS juga, apapun lembaga yang ada. Saya kasih contoh waktu saya di JIEP, ya. Kita tidak diem. Sekarang kita harus turun dari Menara Gading. Kalau kita ada di Menara Gading, kita akan mati sendiri nanti. Nah, turun, cari itu, kasih tahu ini produk saya, kasih apa itu namanya feedback produk saya ini seperti apa. Nah juga ini Mas Setio, ini PR juga bagi para perguruan tinggi dan juga kepada Sukovindo. Nah mari kita sama-sama. Kalau sekarang orang kan belanjanya langsung online. Nah kalau bagaimana produk Anda ini kemudian mencerminkan tadi halal yang toyiban, yang universal. Kadang-kadang saya misalnya cari siomay gitu ya. Nah, akhirnya kita akan membeli siomay yang selalu di situ dikatakan ini halal, ya kan? Misalnya dia dalam proses persertifikatan tinggal dikasih tahu. Nah, apa ininya? Nah, intinya adalah tadi ya, satu proaktif. Yang kedua, proaktifnya itu keluar dari mindset yang sudah terstruktur tadi.
Misalnya saya contohkan ya, ITS ada PT Tekno, harus proaktif, sudah berkenalan dengan Sukovindo sekarang, ya kan? Nah, teman-teman di sini saling berkenalan, produknya apa yang bisa ini. Kita adalah consumer, kita juga adalah produsen. Kita saling memproduksi, saling mengkonsumsi. Nah, kemudian perlunya apa? Misalnya, ternyata risetnya sudah ada di ITS, sudah ada di Universitas Padang, sudah ada di Trisakti, sudah ada di Patimura bahkan. Nah, itu ambil saja kalau memang sudah ada. Nah, sama SDM-nya sekalian. Jadi langsung nggak pakai tunggu-tungguan. Nomor satu itu, dan saya testimoni dengan kemudian kita proaktif. Waktu itu kami dengan UI, IPB, bahkan ring 1. Ring 1 itu adalah yang memang berdekatan dengan ada di dalam perusahaan, ada di dalam usaha, ada di dalam perguruan tinggi. Kemudian yang mau saya garis bawahi lagi adalah kembali lagi apa itu namanya, kita harus tadi Bu Erlin sudah mengatakan bagaimana kita membentuk demand, ya. Nah, ini dia, demand itu dibentuk. Sosialisasi bahwa halal ini adalah juga universal. Dan kalau kita sudah mensosialisasi universal, salah satu nih pengalaman saya sering menjadi endorser bagi seluruh produk-produk, makanya siapa saja yang punya produk, kita siap saling menjadi endorser, ya kan? Nah, tapi begitu di endorse, nah ini permasalahan utama ini. Begitu saya bilang nih, hei teman-teman nih ada aplikasi nih, Korban ini, ITS sudah lagi bikin, ini ada produk di Padang ini. Nah ternyata begitu kemudian semua menghubungi ITS, semua menghubungi Padang, apa promise ya ini promise yang ada kemudian dalam endorse kita semua itu tidak ada. Nah ini yang harus dijaga. Ya kan? Nah, tapi kemudian yang ketiga adalah saya sarankan karena kita juga antara defend, kita punya market, tadi katanya Bu Erlin bahwa kita ini sekarang hanya pasarnya saja yang diambil, kita defend market, tapi kita juga masuk kepada berjejaring dengan seluruh dunia. Misalnya November kemarin kebetulan saya diundang ke Kamboja. Karena ada 60 tahun hubungan Kamboja Indonesia, ya kan? Nah, ternyata luar biasa. Saya ditemui oleh pimpinan Islamic Organization di Kamboja. Kemudian di Kamboja itu banyak sekali orang Islam. Nah, itu salah satu contoh. Nah, makanya di sini karena ada ISNU, ada teman-teman dari segala macam organisasi. Nah, gunakan diaspora di Indonesia. Ya kan? Nah, yang belum bisa misalnya berbahasa Inggris saling membantu. Nah, ini jawaban apa itu namanya? Saya terakhir tipsnya adalah kendala bahasa. Nah, teman-teman yang sudah ada di PT perguruan tinggi, asosiasi, perusahaan. Nah, mari kita juga. Nah, tinggal apa? Clone. Kadang-kadang kita lupa. Kita itu mulai dari awal gitu. Yang sudah berhasil itu kita clone dengan touch up ya, kayak make up gitu, di touch up dengan keunikannya masing-masing. Nah, di sini ada teman saya yang saya kagumi, Ibu Nur, yang luar biasa dengan blockchain. Jadi nanti mungkin teman-teman seperti Sukovindo, nggak usah, kalau memang ada ahlinya, sudah pernah dilakukan oleh perguruan tinggi atau yang lain, ambil saja. Nah, itu kita juga memberdayakan. Nah, gitu ya. Jadi kolaborasi, saya singkat saja, kolaborasi, let's shop, let's act, proaktif. Selalu tadi, kita adalah juga saling kita saling membeli, kita juga saling memproduksi. Itu jawaban saya, Bu, dan saya bangga. Sumbar itu ada satu hal yang unik. Pemerintahnya menarik turis sampai kemudian memberikan rapid test gratis kalau nggak salah. Nah, yang kayak gini kita harus viralkan. Ya, kita saling memviralkan. Gitu, Mas. Untuk pertanyaan kedua, nah ini karena saya itu belum ikut training asesor halal, jadi mungkin saya minta Bu Erlin ya, kalau saya tidak berani menjawab karena saya memang tidak melakukannya, bagaimana yang halal daging halal dari luar.
Nah, kemudian pertanyaan kedua. Mohon maaf ini Mas Setio, mungkin saya kurang kompeten menjawab yang terlalu teknis dalam hal ilmu makanan ini. Siap. Silakan. Monggo Bu Herlina, jadi silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Setio. Jadi, untuk pertanyaan Ibu Rojalinda, bagaimana kawasan industri, kawasan UMKM di daerah Ibu itu bisa berpartisipasi dalam halal. Pertama yang perlu dibuat adalah halal center Ibu, bekerja sama dengan lembaga pendidikan di sana dan pemuka-pemuka swadaya masyarakat ada di sana. Kenapa fungsi halal center itu penting? Ini sebagai sumber informasi, sumber pembina, kemudian juga sumber promosi. Jadi bentuklah halal center dulu. Kemudian untuk UMKM di sana di klaster Bu. Karena kalau tidak di klaster itu akan susah untuk membangunnya. Klaster itu juga dibagi kelasnya Bu, A, B, C sesuai dengan kemampuannya. Karena pengalaman kami pada saat membina UMKM itu menjadi lama kalau kita samaratakan untuk dihalalkan semuanya, tapi pemahamannya beda-beda. Nah ini pertama buat halal center dulu, yang tidak perlu muluk-muluk, tapi mempunyai sasaran yang jelas untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM di sekitar tempat Ibu, kemudian mengklaster UMKM berdasarkan tingkat kemampuan dan juga fasilitasnya. Kemudian untuk itu setelah dilakukan klaster, dilakukan pembinaan pelatihan, promosinya itu adalah nanti dalam hal center itu sendiri membantu kegiatan promosi. Pengalaman kami Ibu, walaupun sudah ada pendanaan dari pemerintah atau misalnya Skopindo punya CSR dan ACR seperti yang dinyatakan oleh Bu Sita di PKBL-nya, itu tidak semua UMKM itu mau disertifikasi halal walaupun itu gratis Ibu. Hal ini apa? Butuh sosialisasi manfaatnya dan sebagainya. Dari situ baru bisa kita lakukan selanjutnya. Jadi intinya dua, bentuk halal center, kedua klaster dari masing-masing klasternya dari masing-masing UMKM berdasarkan produknya akan lebih baik. Misalnya produk rendang, produk apa misalnya Bu, dompet dari kulit gitu misalnya, itu dikelompokin, itu akan lebih mudah. Kemudian nanti halal center itulah yang akan mencari bantuan atau pendanaan dari yang lainnya. Itu mungkin saran saya berdasarkan pengalaman ya Ibu. Kemudian kalau bicara tentang sertifikasi halal, misalnya tadi daging yang dari luar dan sebagainya, Bapak Ibu, bahwa untuk memastikan produk halal itu bukan berdasarkan halal dan toib ya. Kalau halal sesuai syarat yang ditetapkan oleh MUI ya. Kalau toib itu kan baik, tidak terkontaminasi. Kalau kita bicara tentang gula itu kalau berlebihan itu juga tidak baik ya. Maka peranan BPOM toib ini sangat penting. Kalau kita bicara daging dari luar, kita tuh tidak bisa pastikan itu halal jika kita tidak lihat sertifikatnya. Yang menerbitkan sertifikatnya itu siapa? Apakah sudah diakui oleh MUI yang ada di sini atau BPJPH? Karena kan harus ada kerjasama antara halal yang di Indonesia dengan halal yang di luar. Begitu juga Ibu Bapak kalau kita mau ekspor ke negara Arab Saudi yang sama-sama Islam gitu. Kita tidak bisa serta-merta produk kita yang mayoritas orang Islam itu bisa diterima di sana walaupun sudah halal, itu harus ada keberterimaan dulu, harmonisasi. Nah, kalau kita bicara tentang halal, produknya yang dilihat itu bukan hanya sudah jadi makanannya, tapi bahan bakunya, prosesnya, fasilitas produksinya halal atau tidak, jangan terkontaminasi. Kemudian kemasannya itu memang mengandung sesuatu yang membahayakan atau tidak. Dan juga kalau kita bicara halal, nama produknya juga harus halal Ibu Bapak. Kalau kita bicara misalnya nasi setan, itu enggak halal Bu. Karena namanya juga mencerminkan. Kalau kita bicarakan nama adalah doa ya Ibu Bapak ya. Nah seperti itu, dari nama pun menjadi hal yang menjadi signifikan. Kemudian untuk alkohol. Kalau alkohol itu, kalau kita bicara dari Hammer ya, itu pasti haram. Tapi kalau dari sintetis, dari proses kimianya, itu bisa dikategorikan, bisa halal, bisa tidak, tergantung dari presentasinya, kadar prosesnya.
Itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk menyatakan halal memang butuh proses. Jadi dibutuhkan sertifikasi, dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengujian. Kalau kita tadi bicara tentang rantai pasok, kalau semuanya produk itu dapat sertifikat ya Bapak Ibu ya, itu akan mudah kita melakukan pemutusannya, oh ini halal atau tidak. Tapi kadangkala kalau halalnya itu dari lembaga yang tidak diakui, kita tidak bisa menyaksikan itu halal atau tidak. Nah ini kan yang paling rumit adalah ketika kita bicara UMKM untuk restoran, kantin atau ya restoran atau kantin di daerah. Dia ngambil ayamnya di pasar Bapak Ibu. Apakah ayam di pasar itu pemotongannya benar atau tidak, halal atau tidak, itu kan jadi pertanyaan. Kesulitan Bapak Ibu adalah ketika bahan bakunya itu hewan untuk UMKM. Karena butuh pemastian pemotongannya benar atau tidak dan sebagainya. Karena itu banyak program untuk pasar-pasar atau rumah potong hewan itu untuk dihalalkan untuk proses sehingga memudahkan UMKM untuk mengambil. Itulah tantangan kita bersama. Oleh proses halal ini bukan main-main Bapak Ibu, karena adanya halal ya sesuai dengan syarat dan toib itu baik. Jadi kalau kita bicara misalkan produknya itu sudah kadaluarsa, halal atau tidak? Ya tidak halal, tidak toib. Kadaluarsa itu kan bisa merusak, bisa menyebabkan orang sakit. Itulah artinya Ibu Bapak. Jadi untuk halal ini pemastiannya adalah melalui proses sertifikasi. Apalagi kalau dari luar, apakah sertifikatnya diakui tidak, diharmonisasi nggak sama lembaga yang berwenang di sini terkait dengan halal. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa menjawab. Terima kasih tuh. Sesi yang pertama ya ada 2 penanya. Sesi yang kedua ini sudah masuk ke kami, ada 3 orang Bu. Yang pertama dari Bu Jariah ini menanyakan cara mengurus izin PIRT produk di masa pandemi ini. Kemudian Pak Wahyu, bagaimana prosedur sertifikasi halal? Apa bisa mendaftar ke Sukovindo? Kemudian yang pertanyaan ketiga dari Oriza Konsultan ini menanyakan asesor halal itu berapa kali diadakan? Ya. Kemudian sama halal tourism nanya ini, menurut Ibu, tahapan apa yang kita terapkan karena lingkup pariwisata ini masih cukup banyak yang harus di-prepare untuk penerapan halal tourism, termasuk support dana dari Pemda setempat. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Monggo. Silakan Bu Sita atau Bu Erlina, ini yang cocok. Monggo. Kalau saya spesialis tourism ini, nah, karena saya belum ikut sertifikasi halal, asesor, jadi saya tidak berani menjawab untuk yang itu ahlinya Bu Sukovindo. Itulah makanya sebagai BUMN saya bangga Sukovindo ini harus terdepan dalam sertifikasi halal dan juga tadi menjawab mengenai pembinaan UMKM. Kami di BUMN ya itu sudah komit tadi dengan PKBL. Tapi tentu saja, nah ini ya, saya masih menyambung yang tadi Mas Tio, mengenai UMKM ya. Ada satu hal, memang kita sama-sama harus sama match, tadi kan bilang ya, bukan hanya berjejaring, networking, tapi matchmaking. Kita harus sama visinya. Jadi ada juga seperti ini, saya juga pernah membina waktu di JEP ya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Erlin itu. Misalnya, ternyata memang yang namanya sertifikasi itu ya ada standarnya, nggak bisa kita menurunkan, ya kan? Kadang-kadang ada juga waktu itu UMKM yang kami belum bisa ini. Oke, kalau gitu kita sediakan yang namanya pendampingan. Nah, kabar baiknya ada satu BUMN namanya Permodalan Nasional Madani, mereka juga pendampingan seperti program Mekar. Nah, ini mumpung ada para pesantren ya, saya pernah berdiskusi dengan Pak Peri Warjio sebelum beliau menjadi Gubernur BI dan beliau itu sangat sangat concern terhadap pembangunan ekonomi halal ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ini untuk defend juga kalau misalnya kita terlalu banyak impor, nah pusing kepala juga kan.
sebagai central bank. Nah, apa ini pesantren? Kami memikirkan orang itu bekerja harus dengan DNA-nya. DNA pesantren itu adalah learning and sharing, ya kan? Itu yang saya inginkan, makanya saya pengen juga itu menjadi santri. Nah, learning and sharing. Nah, mereka juga harusnya bisa juga menjadi kader-kader dalam hal mendampingi, ya kan? Nah, ini mumpung ada juga di sini UNUSA, ada juga dari ITS, dari segala macam perguruan tinggi, bagaimana bekerja sama nih? Karena ada juga misalnya memang dia itu DNA-nya bukan DNA produsen, bukan DNA jualan gitu ya, harus jualan seperti terjadi misalnya BUMN gitu. Karena dia itu misalnya kehutanan, tapi kemudian tempatnya hutan jadi bagus, jadi kemudian pengen membuat usaha tourism, misalnya kayak gitu. Ini sering diungkapkan juga oleh Pak Erick Thohir gitu ya. Nah, kemudian karena dulunya punya rumah sakit, kemudian usahanya apa, kemudian dia juga running rumah sakit, running hotel, yang biasanya ngurus pohon, suruh ngurus hospitality, suruh ngurus hotel, suruh ngurus tourism. Itu jadi kembali lagi untuk pondok pesantren, misalnya mempunyai santri-santri yang memang kalau memang dia itu ada DNA memproduksi, ya dia adalah produsennya, atau dia menjadi penyuluh, dulu bahasa zaman bahasa sebelum milenial ya, bahasa kolonialnya, penyuluh bagaimana halal lifestyle ini untuk membentuk demand. Nah, itu yang kami diskusikan waktu ada festival syar'i yang selalu diadakan oleh BI. Jadi teman-teman pesantren juga bisa, karena dia mulai mengajar. Nah, kembali lagi ke travel. Nah, ada satu hal yang mau saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Pada saat saya mengikuti halal tourism, satu paket harganya 50 juta, ini bukan umroh, tapi Islamic trip di Spain dan Maroko. Yang saya kaget adalah sebelum pergi tour guide-nya Tarik Mahmud itu, nah kalau kita bilang dia mah tour guide, ternyata dia adalah master in sociology di Manchester University. Nah, sebelum berangkat, nah ini kita lihat bagaimana kita meningkatkan value ya. Sebelum berangkat, kita semuanya sudah dikirim materi-materi. Saya kan kaget, ini kayak training di Harvard ya, gitu. Nah, ternyata apa? Sebelum kita pergi, itu ada edukasi. Nah, ada edukasi. Dan yang paling membuat saya kaget, dalam edukasi itu diikuti oleh kakek sampai anak-anak. Yang saya kaget pertama kali pertanyaannya adalah seperti ini. What's your intention to do this trip? Apa tujuanmu ngikutin trip ini? Ya nggak apa-apa, mau selfie-selfie, mau pajang di Instagram gitu. Nah, intinya apa? This is Islamic trip. So everything based on niat, karena Allah akan melihat niatnya seseorang. Nah, kalau itu diniatkan ibadah, akan ibadah. Nah, kemudian semua ayat-ayat Al-Quran terkait anjuran-anjuran travel, anjuran kita melihat perjalanan kamu melihat bumi, segala macam itu diungkapkan. Nah, itu aja saya kaget, nggak pernah ada itu kan di sini. Nah, makanya harganya mahal. Nah, yang kedua, sebelum kita mengunjungi tempat, nah itu diceritakan juga apa yang kemudian nilai-nilainya itu harus masuk, harus kita jiwai di era disrupsi ini. Misalnya waktu kita akan masuk ke mana itu namanya yang paling terkenal ya, ke Granada. Nah, apa yang terjadi? Inilah the last frontier of Islam in Europe misalnya. Siapa yang membangun? Bagaimana semangatnya? Apa strateginya? Itu diungkapkan. Nah, saya melihat sekarang memang bermunculan halal tourism mainly tidak punya yang namanya ruh. Nah, tadi kan saya bilang, ayo kita menangkan halalan toyiban ini dari sisi zatnya ya, yang diuji oleh LPH ya, itu jelas. Kemudian mari kita juga jiwai hakikatnya, filosofisnya untuk apa? Mind and soul. Nah, ini yang kemudian bisa kita masukkan ke dalam halal tourism. Di dalam COVID ini, kalau kita mempunyai dua hal itu, kita pun bisa menjual paket-paket kontemplasi terkait ini. Banyak sekali saya mendapat tawaran itu. Dan orang-orang itu juga menikmati.
Nah, ini yang perlu juga ini Mas Setio, bagaimana kita juga mengemasnya, meningkatkan value seperti itu. Nah, itu satu. Karena Indonesia ini, bayangkan ya, kalau apa itu namanya, mempunyai sejarah Islam yang luar biasa. Di sini termasuk salah satu peradaban Islam, di mana harus dipelajari. Nggak usah, misalnya saat ini travel nggak bisa, tapi bayangkan kalau kita punya paket itu dan kita jual ke seluruh dunia. Bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan apa itu namanya, ujung tombak Indonesia di seluruh dunia. Siapakah dia? Satu, yang namanya Kemenlu. Dua, namanya diaspora Indonesia. Tiga, banyak sekali organisasi-organisasi sosial yang sudah berada di seluruh dunia. Antara lain yang saya tahu adalah PCI-NU yang ada di seluruh dunia. Nah, ini yang juga harus kita rangkul. Kembali lagi ke pondok pesantren, setahu saya kekuatan pondok pesantren adalah dalam bahasa, minimal bahasa Arab. Nah, mereka juga masuklah kepada semua ekosistem ini. Nah, tadi kemampuannya apalagi halal tourism. Nah, satu hal yang kemarin juga ini, jadikan halal tourism itu juga suatu paket ya. Nah, bagaimana kita juga, paket itu bukan paket, oh ya hari ini ke sini. Itu suatu story, keahlian telling story. Nah, kan susah, Bu Sita atau Mbak Sita, kalau nggak apa-apa, kita akan sharing. Nah, ini Mas, mungkin yang perlu juga ya di Halal Center tadi, not just, ini juga kadang-kadang kita itu terfokus dengan misalnya tadi zatnya. Nah, kalau orang itu sudah cinta, wah saya seneng nih, apalagi bisa memberikan ketentraman ini, itu pasti akan menjadi loyal. Nah, ini untuk yang halal tourism ya. Jadi yang belum saya lihat ya di dalam halal tourism Indonesia, malah dilabelin halal tourism ini adalah kita pergi ke luar negeri tapi di sana kita bisa makanan halal atau ini, that's okay. Tapi kalau kita juga memberdayakan bekerja sama dengan diaspora di sana, jadi aman juga, kita punya devisa gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita juga bukan menjual, mengglobalkan nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai Nusantara ini dalam kemasan-kemasan halal tourism kita, halal tourism Indonesia. Nah, ini yang saya ini malah men-challenge. Nah, termasuk juga saya belum melihat, mungkin dari acara ini yang paling penting aksi nyatanya, misalnya kemudian saya punya jaringan namanya Women Travel World Muslimah Traveler, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan saya belum melihat gitu. Tapi yang isinya seperti tadi, saling menguatkan, not just tadi ya, apa itu namanya, not just tadi hanya menjual produknya, dapat uang, that's it. Itu Anda tidak mendapatkan loyalty. Dan tadi makna the wholeness of halal itu belum masuk sama sekali. Jadi mungkin kita agak sering-sering nanti sharing, terus kemudian masuklah dalam hal yang saya belum lihat itu adalah juga keterampilan yang lain. Ini tentunya untuk di bidang fashion atau di bidang semuanya. Misalnya keterampilan apa ini yang kadang terlupa. Tadi keterampilan telling story, keterampilan misalnya fotografi, kemudian DKV lah ya, istilahnya kayak gitu. Itu juga penting. Nah, kadang-kadang ada yang gini Bu Erlin, sering kita beli ya di apa itu namanya platform e-commerce gitu, fotonya bagus. Nah, sering kan kemudian apa itu namanya ternyata tidak sesuai. Nah, mari kita tunjukkan bahwa produk-produk halal kita itu ada tadi the wholeness, ada apa itu namanya kejujuran, ada trust di situ, ada responsibility di situ. Nah, ini yang perlu juga kita garap di samping LPH yang secara fisik, karena kalau secara fisik ini sudah mutlak ya. Yang lain-lain ini adalah supportingnya, tapi menambah value. Nah, itu Mas Setio. Ini saya. Tapi anyway, siapa saja saya akan senang kalau kita tetap berjejaring ya. Silakan, kita bisa di dunia maya dan di apa itu namanya secara media sosial. Oke, matur suwun Bu. Mungkin bisa dilanjut Bu Erlina nggih. Terima kasih Pak Setio. Untuk
Untuk cara mengurus pandemi, mengurus sertifikasi halal, Bapak sekarang sebetulnya sudah ada websitenya www.halal.go.id. www.halal.go.id. Di situ ada kalau kita mau melihat form-form yang perlu diisi, ada di slide-nya info penting. Jadi kita, pelaku usaha mendaftarnya itu ke BPJPH melalui website tersebut. Namun masih harus datang juga Pak ke BPJPH-nya. Kemudian nanti BPJPH itu akan mendistribusikan ke LPH yang direkomendasikan. Selama ini masih LPH MUI. Kemudian dari dokumen yang sudah dikatakan oleh BPJPH itu terpenuhi sesuai persyaratan, dokumen itu akan dikirim. Baik bisa kalau pandemi ini lewat soft copy ya, atau hard copy-nya juga kalau mungkin. Nah, dipelajari oleh LPH-nya. LPH-nya itu akan melakukan inspeksi atau audit ke lokasi pelaku usaha dengan melihat tadi Pak, bahan baku, proses, produk, kemudian sistem jaminan halalnya, kemudian bagaimana dia juga melakukan pengemasannya. Jika dirasakan sudah sesuai, maka laporan itu akan disampaikan lagi ke BPJPH untuk disampaikan lagi untuk mendapatkan fatwa halal dari MUI. Kalau dinyatakan oleh MUI itu halal, kembali lagi ke BPJPH untuk dilakukan penerbitan sertifikat. Sertifikat itu adalah dari BPJPH, termasuk juga untuk kewenangan menggunakan logo halal. Nah, jadi prosesnya itu masing-masing ada service level agreement-nya, SLA-nya, berapa lama dan sebagainya. Itu bisa dibaca di peraturan menterinya. Kemudian untuk asesor ini sekarang yang mengkompetensikan adalah LSP MUI, Pak. Jadi kalau kita sudah dapat pelatihan halal tapi belum mendapat uji kompetensi dari MUI, maka kita belum bisa sebagai auditor halal. Nah, untuk pelaksanaannya berapa kali, itu kalau sekarang ini berdasarkan permintaan aja dari LPH-nya, Bapak Ibu, seperti itu. Untuk sebagai informasi, untuk proses sertifikasi halal ini masih proses, Pak. Jadi banyak kita, kalau Skofindo udah di ujung ya, Pak, tinggal menunggu izin operasionalnya saja. Tapi banyak yang ngantri untuk mendapatkan itu. Jadi mohon doanya sehingga bisa melakukan operasional. Karena di Skofindo juga, jika memang nanti sudah operasional, kita mengarahkan bukan hanya halal dan thayyibah juga. Kalau memang dipersyaratkan itu ada sertifikasi HACCP atau sertifikasi ISO 22000, Skofindo karena lembaga sertifikasi BUMN yang memang bergerak di lembaga sertifikasi, mampu untuk melakukan itu semua. Jadi sekali jalan, jika itu merupakan persyaratan internasional, bisa dilakukan jadi satu, itu akan lebih efektif, efisien, dan murah nanti mungkin biayanya, tidak selalu datang bergantian seperti itu. Dan mungkin kalau sudah beroperasi, kita bisa menggunakan jaringan yang tadi Bu, blockchain-nya dari ITS. Kemudian untuk kaitannya untuk sertifikasi halal, karena ini kan biayanya yang untuk UMKM itu akan ditentukan besaran nominalnya oleh BPJPH, Pak, kecuali yang besar, karena ketentuan itu juga belum keluar. Pertanyaannya, untuk tourism halal, apakah sudah ada, bagaimana untuk menuju ke situ? Sampai sekarang, standar SNI-nya belum ada, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya BSN itu mendukung untuk membuat SNI tourism halal jika ada pelaku usaha, asosiasi, dan juga kementerian itu mendukung itu karena dibutuhkan. Sekarang ini untuk tourism halal kita hanya berasumsi berdasarkan pendekatan yang kita lihat. Misalkan ada musola atau masjid yang dimudahkan, kemudian ada toilet yang bersih, dipisahkan, seperti itu. Untuk fasilitas untuk makanan yang ada di sekitar itu halal, dan toib, dan sebagainya. Baru semacam seperti itu, tapi standar nasionalnya itu belum ada. Mari kita sama-sama, karena memang itu membutuhkan, itu merupakan penting bagi kita, kita dorong bersama untuk dijadikan SNI-nya.
kalau kita bicara ada pertanyaan kok susah benar dapat toib kan untuk UMKM karena dapurnya tidak boleh campur dengan dapur rumah tangga. Pernah ada solusi seperti ini Bapak Ibu, kita UMKM tuh dapurnya yang di sertifikasi satu tapi bergiliran, itu akan lebih mudah. Jadi dapur yang bergiliran dipakai oleh UMKM untuk memasak. Jadi dapur itulah saja yang diperiksa. Jadi tidak bergabung dengan rumah tangga. Nah itulah butuh swadaya dari UMKM untuk sama-sama membangun dapur yang hygiene dan sanitasinya terjamin sesuai persyaratan. Itu yang kami temukan. Sekarang ini kan juga ada ya kitchen untuk restoran, kitchennya bersama dan sebagainya. Kenapa kita tidak seperti itu? Karena kalau ngebangun masing-masing UMKM bikin dapur sendiri-sendiri, itu butuh dana yang besar. Nah, pemerintah dan dengan juga BUMN bisa ngebantu itu untuk ngebangun dapur yang sesuai persyaratan. Tapi bukan satu-satu, karena persyaratannya memang nggak boleh disamakan dapur untuk produksi dengan dapur untuk rumah tangga. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Untuk, karena Bu ada pertanyaan tadi yang belum terjawab, cara mengurus izin PRT produk di masa pandemi. Ada yang bisa jawab Bu ya? Oh iya, itu Pak, tadi saya untuk mengurus izin atau registrasi dengan upload Pak ke www.hala.go.id Pak, seperti itu. Oh. Jadi pelaku usaha dapat mengupload dokumennya melalui website tersebut Pak. Nanti akan ada tanda terimanya, kemudian kalau diminta untuk datang ke BPJPH, ya kita datang ke BPJPH. Jadi semua dokumen diupload di sana Pak. Terima kasih. Baik. Baik, demikian kita masih punya waktu ya Bapak Ibu sekalian. Ini karena ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Mohon rencananya kan jam 11.30 pas azan zuhur di sini kita hentikan, tapi kita coba tambah 15 menit lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Dartini Politeknik ATI Padang. Bagaimana cara menjadikan produk dari bahan alami seperti produk herbal itu untuk mendapatkan sertifikat halal? Apa saja yang perlu dilakukan untuk pengujiannya? Oke, monggo. Katanya ini Bu Dewi lagi nih. Oke. Bapak, saya akan menjawab mengenai produk herbal. Produk herbal itu kalau kita melakukan sertifikasi halal, produk itu kita lihat dari resepnya apa ya Bapak Ibu ya. Bahan-bahan itu yang kita mampu telusuri kehalalannya. Bagaimana caranya mendapatkan itu dan bagaimana kalau misalnya dari produk organiknya di mana sudah dapat sertifikat organiknya atau sudah halal atau belum. Jadi seperti itu. Jadi sertifikasi halal untuk herbal itu sama Pak prosesnya, yaitu memastikan bahan-bahan yang digunakan pada saat proses herbal itu memang halal atau tidak. Jadi Bapak Ibu tidak harus kalau sudah dipastikan bahwa produk itu memang tidak terkontaminasi dengan yang non halal, itu dilakukan pengujian. Kalau memang dari bahan-bahan itu bisa dipertanggungjawabkan, misalnya kita kaitannya dengan jahe, misalnya minuman jahe merah misalkan, itu jahenya dapatnya dari mana, produknya seperti apa. Kan khawatir ya Pak ya pupuknya itu dari ini kotoran yang non halal gitu ya, itu yang perlu dipastikan seperti itu. Tapi intinya kita harus bisa memastikan material atau bahan yang digunakan itu memang terjamin kehalalannya dan toibnya Pak, seperti itu. Pengujian belum tentu dilakukan Pak. Biasanya kalau sumbernya dari tumbuh-tumbuhan, jarang kita menggunakan untuk pengujian kecuali berbasis hewan ya Pak ya, seperti itu. Jadi kita ada positive list-nya. Lihat di positive list itu kalau yang dikeluarkan oleh MUI ya. Nah, jadi MUI itu merilis positif bahan ya Pak yang mungkin direkomendasikan yang tidak perlu ada pengujian. Nah, jadi kalau misalkan yang berkategori non positif list itu yang untuk diuji Pak, diindikasikan masuk ke pengujian. Jadi bahan-bahan yang digunakan dalam produk alami herbal masuk nggak ke positif list? Itu dulu yang Ibu
identifikasi. Karena kalau positif tidak perlu diuji. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Setio izin, mumpung saya ingat, boleh nggak saya kasih informasi sedikit? Nah, ini teman-teman kebetulan soalnya saya tadi barusan membaca WA ya. Kebetulan ini sedikit mungkin karena saya juga dari Kementerian BUMN, Bapak Ibu sekalian juga sering sudah mendapatkan informasi bagaimana BUMN ini juga sangat ingin mendukung baik UMKM maupun halal ekonomi. Nah, kebetulan juga BUMN silakan Bapak Ibu sekalian juga melihat BUMN itu apa saja, termasuk ini Skovindo, kemudian kami juga ada BUMN pangan, ya, pangan dan juga pupuk. Jadi misalnya apa yang bisa kita kerjakan untuk misalnya di food. Kebetulan ini kami juga bersama-sama mengusung program strategis nasional yang diusung oleh Pak Jokowi juga yang minggu lalu ya, pergi ke Kalimantan Tengah. Jadi jika ada teman-teman apa yang bisa bahasa Jawanya urun rembuka atau apa, silakan, nanti kami senang ini ya mendapatkan masukan, karena termasuk juga BUMN pangan ini butuh banget sentuhan modern juga dari para Bapak Ibu di sini yang sudah ini ya berinovasi. Itu, terima kasih Mas Tio. Sebelum saya lupa, sorry memotong ya. Baik, alhamdulillah luar biasa diskusi kita pada pagi hari ini menjelang siang. Ini saya lihat banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian peserta karena harus kita hentikan karena waktu juga. Dan nanti kita bisa sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Dan nanti ini saya harapkan tidak terputus di sini silaturahimnya, ada tindak lanjut. Jadi pesertanya ini mungkin tadi Bu Sita sudah nge-share bagaimana kontak beliau ya di IG ya, supaya permasalahan-permasalahan di bawah bisa didengar langsung di atas. Nah, itu sudah ada salurannya. Dan tadi Bu Sukovindo ya, nanti sudah menjelaskan secara detail apa saja terkait sertifikasi, bagaimana mendaftarkannya, dan ada beberapa program dari Sukovindo. Nanti saya harapkan Bu, kita bisa berkolaborasi. Dari PKHITS ini memang secara jujur ini kita baru 2 periode, 2 jalan ini, dan kita baru ruang lingkup kerjanya di pangan dan keuangan karena kita punya manajemen bisnis, jadi kita juga memasukkan keuangan syariah. Yang tourism ini tadi sentuhan yang baik ini, sentilan bagus ini dari Bu Sita ya. Tourism ini belum kita jamah ya. Jadi kami masih ke pangan ini, membina UKM ini luar biasa juga ya. Permasalahannya itu pertama kita coba bangunkan rohnya tadi tentang halal ini. Karena ketika daftar awal-awal itu selalu keluarnya kenapa dipersusah. Gitu. Sertifikat halal kok susah sekali. Kita ajari tentang sistem jaminan halal, gitu. Pertanyaannya, loh, masa ngurus sertifikat halal aja harus ngisi kayak gini, dokumennya banyak dan sebagainya. Nah, itu. Jadi dari beberapa ratus peserta itu akhirnya merotong gitu. Jadi yang akhirnya sampai saat ini bertahan itu yang masih mengikuti. Karena dikasih teori, kemudian ada pembinaan dan mereka praktekkan di lapangan. Dan rencananya mohon doa restunya Bu Sita dan Bu Erlina, kita ITS itu sekarang ini sudah ada APMAS ya, program APMAS, ada berbasis produk juga reguler, dan masing-masing ini ada binaan UKM-nya. Jadi saya harapkan nanti Bu Sita ada link untuk tahun ke depan untuk bisa kerjasama dengan ITS terkait CSR-nya untuk membina para UKM ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke admin. Monggo, TSA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Gunawan, Bu Sita, dan Bu Dewi atas materi yang disampaikan. Saya nanti mohon izin Ibu materinya untuk kami share kepada peserta dengan video recording Zoom hari ini untuk sebagai bahan pembelajaran kepada semua peserta yang hadir.
menghadiri webinar kali ini. Untuk Bapak Ibu peserta webinar, nanti materi akan kami kirimkan ke alamat email masing-masing dan beserta dengan sertifikatnya, seperti itu. Terakhir sebelum diakhiri webinar kali ini, saya mohon izin untuk publikasi terkait dengan pelatihan kami yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus. Ya, ini kita akan ada pelatihan kader penggerak halal, Bapak, Ibu, dilaksanakan secara online pada bulan Agustus, dilaksanakan selama 6 hari, dan perharinya yaitu 3 jam training dengan pemateri dari PKH ITS. Itu mungkin ada yang mau tanya lebih tentang pelatihannya, nanti bisa saya share ke email masing-masing. Di situ sudah ada nomor kontak person yang bisa dihubungi, nanti bisa langsung menghubungi ke panitia, seperti itu. Dari saya selaku panitia, terima kasih. Mohon maaf atas jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.